Saudara, setiap manusia termasuk juga kita orang percaya, pada saat mengalami ujian dan pencobaan, merasa bahwa saat itu adalah saat yang paling gelap. Sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat menolong untuk membawa kita keluar dari pergumulan itu. Kita merasa seperti berada di tengah lautan dengan badai dan gelombang yang dahsyat, sehingga kita merasa mendayung perahu kehidupan kita tanpa arah dan tujuan. Hal yang sama juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus ketika mereka diperintahkan untuk menyeberang dengan perahu mendahului Dia. Dan ketika mereka sudah berada di tengah danau, perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal yang hendak menenggelamkan perahu mereka. Pada saat itu, murid-murid merasa jauh dari Tuhan. Mereka bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan agar perahu mereka tidak tenggelam. Mereka tidak tahu arah karena gelombang dan angin yang menyerang. Saudara, bagaimanakah seharusnya kita menyikapi hidup yang seperti itu? Kita akan melihat jawabannya dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Apakah itu? Yang pertama adalah menyadari bahwa Yesus peduli akan pergumulan kita. Saudara, kalau kita melihat perikop di atas, maka kita menemukan bahwa para murid diperintahkan untuk pergi mendahului Yesus untuk bertolak ke seberang danau. Dan karena setelah sehari penuh melayani orang banyak, Yesus ingin menundukkan hatinya dalam persekutuan secara pribadi dengan Bapanya di dalam doa di atas bukit. Sementara perahu murid-muridnya diterpa angin ribut dan gelombang yang ingin menenggelamkan perahu mereka. Walaupun ada kepentingan pribadi yang harus Yesus lakukan, tetapi Ia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dalam pergumulan mereka. Dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-48 berkata, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka. Saudara, sekalipun Yesus sedang ada urusan secara pribadi, namun ketika bahaya mengancam para murid, maka Ia meninggalkan kepentingannya itu dan segera mendatangi mereka untuk menolongnya. Saudara, hal yang sama kita harus imani bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita dalam pergumulan hidup ini, sesibuk apapun dia. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, Yesus tahu bahwa kita sangat kepayahan dalam menghadapi pergumulan hidup yang menerpa, maka Ia datang untuk menolong dan mengatasinya. Namun hal itu akan kita alami kalau kita benar-benar adalah murid Kristus. Bukankah Yesus telah meninggalkan kemuliaannya di sorga, yaitu puja-puji dari para malaikat siang dan malam, dan datang ke dunia ini hanya untuk menolong kita yang sedang kepayahan karena dosa? Saudara, Yesus sangat mengetahui pergumulan kita, maka Ia akan mengubahkan hidup kita melalui hati yang tenang dan beriman kepadanya. Jangan terpengaruh dengan keadaan di luar hati Anda. Sadarilah bahwa kalau Yesus ada bersama-sama dengan Anda, keadaan sesulit apapun tidak akan mempengaruhi jalan hidup Anda. Apapun pergumulan Anda hari ini, Ia selalu peduli, selalu memperhatikan, dan datang tepat pada waktunya untuk menolong Anda. Yang kedua adalah meyakini bahwa semua masalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Saudara, pergumulan para murid yang berupa angin sakal, ombak, dan juga kondisi alam yang buruk diatasi Yesus dengan berjalan di atasnya. Dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-48 berkata, Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Jadi, imanilah bahwa semua masalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Dan Ia juga mau menunjukkan bahwa Ia selalu hadir dan ada apapun keadaan yang sedang Anda hadapi saat ini. Anda tidak perlu takut menghadapi setiap masalah yang selalu saja datang, karena semua permasalahan ada di bawah kuasa Tuhan Yesus. Dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-51 berkata, Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Saudara, apapun pergumulan Anda, tidak ada satupun yang tidak di bawah kendalinya. Walaupun persoalan-persoalan yang ada terus berulang-ulang kali datang, jangan takut, karena kita sudah memiliki kunci jawabannya, yaitu hati yang beriman bahwa persoalan dan pergumulan hidup ada di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bila persoalan dan pencobaan menyerang Anda, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tahu benar apa yang dialami oleh umatnya, dan Dia sangat peduli atas mereka. Dan semua pergumulan Anda tidak ada satupun di luar kendali Tuhan. Oleh karena itu, saudara, hadapi semua persoalan dengan mata hati dan iman yang tertuju kepada Yesus. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda umatnya.
Dan Dia tahu benar kapan untuk memberikan pertolongannya dalam hidup Anda.